Kemudian, scene pun berganti. Diperlihatkan di sebuah gedung, kantor pusat grup Hansu. Dari ruang kantor ketua grup Hansu, terdengar suara teriakan marah-marah. Ceritanya berbeda, kau jelas bilang, kau akan bertanggung jawab dan membereskan Jung Wi Heon. Bukankah ini pelanggaran kontrak? Teriak kesal ketua grup Hansuk. Dia bernama Jung Sang-su. Saat itu, ternyata ketua grup Hansuk yaitu Jung Sang-su, sedang marah-marah kepada pria yang bernama Choi Min-jun, yang pada waktu itu, ia juga sedang berada di sana. Kala itu ekspresi Choi Min-jun sangat santai, Choi Min-ju hanya tersenyum tipis sembari melirik ketua grup Hansu yang lagi marah-marah. Leluconmu terlalu berlebihan. Apa yang kau katakan? Sahut Choi Min-jun, merespon ucapan Jung Sang-su, pemimpin grup Hansuk. Apa kau akan mengabaikan situasi ini? Sudah seminggu sejak anakku dan anggota guildnya hilang kontak. Jika dipikir, sudah jelas mereka pasti. Terang ketua grup Hansuk, yang ternyata dia adalah ayahnya Jung Wi Heon yang telah terbantai karena perbuatan Kang Heon. Tetapi belum selesai Jung Sang-su berbicara, Choi Min-ju langsung menyelanya. Jadi apa yang kau ingin aku lakukan? Tanya Choi Min-ju. Mendengar ucapan Choi Min-ju dengan santainya sembari masih tersenyum, itu membuat Jung Sang-su kaget. Aku mengambil sepotong sampah yang tak berharga dan menjadikannya guild master. Dengan itu, kurasa aku harus melakukannya sesuai dengan bayarannya kan? Terang Choi Min-ju ke Jung Sang-su. Melihat sikap Choi Min-ju yang sangat santai dan berbicara demikian, itu membuat Jung Sang-su menjadi sangat kesal. Saking kesalnya sampai-sampai tubuhnya gemetar. Pria ini, bajigur sialan ini. Setelah Jung Sang-su mengumpat seperti itu ke Choi Min-ju, karena sudah tidak tahan lagi, kemudian Jung Sang-su pun memerintahkan semua bawahannya yang ada di ruangan itu untuk menghabisi Choi Min-ju. Spontan, seluruh bawahan Jung Sang-su yang ada di ruangan itu menyerang bersama-sama. Walaupun begitu, Choi Min-ju masih duduk dengan santainya tanpa merasakan bahaya apapun. Choi Min-ju hanya merespon mereka dengan lirikan sebelah matanya saja. Tiba-tiba, skill Choi Min-ju pun aktif. Lalu, skill yang dimiliki Choi Min-ju melilit leher semua bawahan Jung Sang-su yang ada di ruangan tersebut yang tadi akan menyerangnya. Semua bawahan yang tadi akan menyerang Choi Min-ju pun menjadi sangat terkejut dan dengan seketika semua pergerakan mereka terhenti begitu saja. Sampai akhirnya semua bawahan Jung Sang-su tidak bisa melakukan apapun lagi, diakibatkan kemampuan dari Choi Min-ju yang mengunci pergerakan mereka. Sambil berdiri dari duduknya, Choi Min-ju memanggil nama ketua Jung Sang-su. Kita sudah membuat kontrak, dan aku telah menyelesaikannya tanpa masalah. Tapi bukankah ini sangat memalukan? Ucap Choi Min-ju ke ketua Jung Sang-su, sembari menghampirinya dengan masih mengaktifkan kemampuannya yang masih mencengkram leher para bawahan ketua Jung Sang-su. Mendengar ucapan dari Choi Min-jun dan melihat secara langsung kemampuannya, ketua Jung Sang-su seketika menjadi sangat ketakutan. Jika kau melakukan ini sekali lagi, aku tidak akan membiarkannya. Mengerti? Ucap lagi Choi Min-ju ke ketua Jung Sang-su dengan tatapan yang mengintimidasi. Sembari tergagap, ketua Jung Sang-su mengatakan mengerti ke Choi Min-jun. Tak lama, ekspresi Choi Min-jun berubah kembali normal. Ia tersenyum, seakan-akan tidak terjadi apapun saat itu. Dan kemudian, ia menonaktifkan skillnya dan melepaskan para bawahan ketua Jung Sang-su. Aku senang kau mengerti, tolong depositkan uang yang kau janjikan hari ini. Lanjut ucap Choi Min-jun ke ketua Jung Sang-su sembari melangkah pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sebelum melangkah jauh, Choi Min-jun berkata kembali. Choi Min-jun mengatakan, tapi aku sangat penasaran, siapa sebenarnya yang menurunkan Jung Wi Heon? Beberapa hari pun telah berlalu, guild Bait sudah menghilang. Hilangnya guild sebesar guild Bait secara tiba-tiba menimbulkan rumor yang tak terhitung jumlahnya, dan juga dibarengi dengan cerita yang menyeramkan besertanya. Bukan hanya radar yang sibuk, tapi media juga sempat ramai untuk beberapa waktu, mengabarkan tentang hal tersebut. Namun, kita sekarang berada di era yang besar. Di tengah tak terhitung banyaknya guild yang muncul dan pengguna kemampuan yang muncul setiap hari, berita guild Bait pun perlahan telah terlupakan. Lalu scene pun berganti, di sebuah tempat makan, yang tampak sangat tradisional. Oke, itu bagus, tidak akan ada resiko sama sekali.
Tidak ada dampaknya, dan aku sudah membersihkan orang-orang yang merepotkan itu. Aku bangkit dari pertarungan ini dan dengan koneksimu. Aku juga menangani barang curian itu. Aku juga dapat makanan mahal ini, ucap Kang Heon sembari menikmati makanan yang sudah tersaji. Semuanya berjalan dengan baik kan? Kenapa kau terlihat sangat marah? Tanya An Yuseon ke Kang Heon. Masalahnya adalah gelar yang kudapat kali ini, jawab Kang Heon dengan tubuh yang bergetar karena menahan kekesalannya. Ditampilkan di layar notifikasi sistem, menampilkan gelar yang telah Kang Heon dapatkan. Gelarnya adalah perusak rumah tangga kejam. Deskripsi, keyakinan bahwa monster tidak memiliki keluarga adalah sebuah prasangka. Gelar ini diberikan hanya kepada kamu, yang telah menghancurkan tak terhitung keluarga dengan cara yang mengerikan dan kejam. Efek insting gelar. Kekuatan bertambah 2, meningkatkan kegelisahan di Surfin, menanamkan rasa takut pada orang lain. Lalu seketika, Kang Heon meletakkan sumbit makannya di atas meja. Gelar yang bahkan tidak dipasang sekalipun, akan tetap diterapkan sebahagian. Jelas sistem notifikasi memberitahukan. Tiba-tiba, Kang Heon pun berteriak kesal, karena mengingat hal tersebut. Hari ini aku sangat stres karena hal itu, dan sekarang ini hanya akan membuat orang salah paham. Melihat sikap Kang Heon yang tiba-tiba seperti itu, An Yuseon menanggapinya dengan santai. Oh, tidak ada yang salah denganmu, kau sudah menjadi orang yang mengerikan, jadi jangan khawatir. Tak lama setelah An Yuseon berkata demikian ke Kang Heon, ponsel Kang Heon pun berdering. Ternyata panggilan tersebut dari orang yang bernama Tuan Ihyun dari Gildangun. Kang Heon pun menerima panggilan tersebut. Ah, Tuan Jung Ihyun, sapa Kang Heon, tetapi ia salah menyebutkan nama yang benar. Saya Kim Ihyun, aku ingin kau berhenti memanggilku seperti itu, karena kedengarannya seperti Jung Wi Heon. Tapi, kau ingat janji yang kita buat sebelumnya kan? Ucap Kim Ihyun ke Kang Heon. Janji, apa itu? Sahut Kang Heon dengan ekspresi gobloknya. Hah, aku tahu ini akan terjadi, ujar Kim Ihyun sembari memegangi kepalanya. Tentang pertemuanmu dengan Guild Master, aku ingin kau melakukannya sesegera mungkin. Kapan kau ada waktu? Lanjut jelas Kim Ihyun ke Kang Heon. Setelah Kang Heon mendengar hal tersebut, barulah ia mengingat kembali atas apa yang sudah ia sepakati tempo hari dengan Kim Ihyun. Beberapa waktu setelahnya, scene berpindah di gedung kantor pusat Gildangun. Kemudian, lift di gedung Gildangun terlihat mengarah naik ke lantai 12. Itu adalah Kang Heon, yang sudah berada di gedung kantor pusat Gildangun, yang telah tiba di lantai 12. Apakah ini sungguh akan baik-baik saja? Jika aku membawa orang ini, tanya Kang Heon ke Kim Ihyun sembari menunjuk ke An Yuseon yang juga ikut serta bersamanya. Guild Master kami menerimanya, jawab Kim Ihyun. Itu kasar, asal kau tahu, aku sangat tahu Kak Kan Seon, sahut An Yuseon, memberitahukan kepada Kang Heon bahwa dirinya sudah mengenal pemimpin Gildangun yang bernama Han Seon itu. Mendengar ucapan Yuseon seperti itu, Kang Heon pun mengomentarinya. Mendengar kata Kak dari mulutmu, itu sangat tidak cocok sama sekali. Tapi bagaimana kau bisa mengenalnya? Terang Kang Heon sembari bertanya kembali ke An Yuseon. Aku pernah bertemu dengannya di pertemuan sosial sebelumnya, jawab An Yuseon, sembari mengingat hal tersebut. Bodohnya, Kang Heon juga mencoba membayangkan pertemuan itu. Siapa itu? Gumam Kang Heon setelah membayangkan perbedaan gaya An Yuseon sewaktu bertemu dengan pemimpin Gildangun Han Seon. Pertemuan sosial, ucap lagi Kang Heon sembari merasa tidak percaya akan peristiwa tersebut. Di dalam benaknya ia juga bergumam, jadi Guild Master Dangun itu juga kaya raya ya, dan di atas itu, dia lulus dari tutorial. Dunia ini memang sangat tidak adil, keluh Kang Heon. Tak lama kemudian, sampailah mereka semua di depan pintu ruang tamu Gildangun. Dengan sopan Kim Ihyun mengetuk pintu ruang tamu tersebut sembari memanggil Guild Masternya. Mendengar panggilan tersebut, Kim Ihyun beserta Kang Heon juga An Yuseon, dipersilahkan masuk. Akhirnya mereka pun memasuki ruangan tersebut dan disambut langsung oleh Guild Master Dangun Han Seon. Sejenak, Kang Heon menatap ke arah sang Guild Master Dangun Han Seon. Selamat datang, saya Guild Master Dangun, Han Seon,
Sapa ramah Han Seyon memperkenalkan dirinya kepada Kang Heon sembari mengarahkan tangannya untuk bersalaman. Kang Heon pun menyambut jabat tangan tersebut. "Ah ya, aku Kang Heon," ucap juga Kang Heon memperkenalkan dirinya. "Senang bertemu denganmu. Aku mendengar banyak hal tentangmu dari Tuan Ihyun," sahut Han Seyon ke Kang Heon. Sedangkan An Yu Seon hanya melambaikan tangannya, menyapa Han Seyon. "Kak, sudah lama tidak bertemu denganmu," ucap An Yu Seon. "Ya, sudah lama," balas Han Seyon merespon sapaan dari An Yu Seon. Dibarengi Kim I-hyun selaku wakil kapten Gildangun, undur diri meninggalkan mereka bertiga. Kemudian, terlebih dahulu Han Seyon dengan ramah mempersilahkan Kang Heon juga An Yu Seon untuk duduk. Lalu, mereka berdua pun duduk. "Terima kasih sudah membantuku kali ini. Aku akan membalas kebaikanmu," terang Kang Heon, membuka obrolan mereka. "Itu tidak sulit, jangan khawatir," sahut Han Seyon. "Tak bisa, aku benci berhutang. Jadi kenapa kau ingin bertemu denganku?" ucap lagi Kang Heon, sembari juga bertanya kepada Han Seyon tentang tujuannya mengajak untuk bertemu. "Kau ingin aku langsung ke intinya," balas Han Seyon ke Kang Heon sembari menatap Kang Heon dengan serius. "Bukankah kita berdua sibuk?" sahut Kang Heon merespon ucapan Han Seyon, sembari juga menatapnya. "Aku akan menawarkan teh dulu, tapi, jika kau bilang begitu, aku tidak akan menolak," jawab Han Seyon dengan ramah sembari sedikit tersenyum. Dan kemudian, Han Seyon kembali menatap Kang Heon dengan tatapan yang lebih tajam daripada sebelumnya. "Tuan Kang Heon, apa kau ingin bergabung dengan Gildangun?" ucap Han Seyon ke Kang Heon mencoba mengundangnya bergabung ke Gildangun miliknya. Dengan cepat, Kang Heon pun langsung menolak permintaan itu tanpa ragu. Karena peristiwa yang tidak diduga itu, sesaat suasana di ruangan tersebut menjadi hening.